dipersembahkan oleh Wakil Menteri ESDM dan Direktur PGN meninjau jaringan gas bumi atau Jargas PGN yang menggunakan skema Compressed Natural Gas atau CNG clustering di Sleman, Yogyakarta. Inovasi Jargas PGN di Sleman ini menunjukkan bahwa CNG untuk rumah tangga bisa direaplikasikan ke wilayah lain. CNG untuk Jargas dijamin keamanannya dengan pengawasan yang ketat dan infrastruktur yang memadai. Berikut liputan dari jurnalis Berita 1 Anissa Fauzia bersama dengan Wakil Menteri ESDM langsung dari lokasi Pressure Reducing Station atau PRS di Sleman, Yogyakarta. Pemirsa, upaya memperluas pemanfaatan gas bumi terus digencarkan oleh pemerintah melalui pembangunan infrastruktur jaringan gas rumah tangga atau Jargas dan fasilitas yang sangat menjadi pendukung dari jaringan gas tersebut. Pemirsa, berada di tempat saya melaporkan saat ini, tepatnya berada di PRS Sleman, Yogyakarta. PRS Yogyakarta ini menjadi titik utama dalam penyaluran gas bumi kepada para pelanggan yang berada di wilayah ini. Dan kita juga akan melihat karena nanti akan dihadiri langsung oleh Wakil Menteri ESDM yang akan meninjau langsung seperti apa pelaksanaan dari PRS Yogyakarta bersama dengan PGN serta masyarakat penerima manfaat lainnya. Kita akan melihat seperti apa akses yang diberikan dari PRS untuk bisa memenuhi kebutuhan energi bersih yang jauh lebih aman dan tentunya ramah lingkungan. Terus ikuti liputan saya. Modin dan juga Pak Didi di dalam direksi lainnya. Ini tampaknya seru sekali tadi perbicaranya. Di sini juga sedang tayangan langsung Pak Wamen bersama dengan Berita 1. Izinkan kami untuk bisa mengelaborasi lagi informasi-informasi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirut. Tadi saya tertarik dengan informasi yang Pak Wamen sampaikan soal peralihan ataupun transisi energi begitu ya, dengan adanya gas bumi yang sebetulnya kita miliki sangat kaya sekali. Nah, kalau terkait dengan transisi energi, kemudian juga terkait dengan ketahanan energi kita, sebetulnya dengan adanya Jargas ini, dari Pak Wamen sendiri catatannya seperti apa Pak Wamen? Jadi kalau kita lihat konsumsi masyarakat secara keseluruhan, kalau kita lihat konsumsi masyarakat untuk LPG secara keseluruhan dalam 1 tahun itu kan sekitar 9 juta ton. Jadi ini kita kan harus mengimpor sekitar 7,4 juta ton. Sementara produksi dalam negeri kan hanya sekitar 1,6 juta ton. Ya berarti ini kan kita harus melakukan bagaimana ketahanan energi kita ke depan. Kalau kita sangat tergantung terhadap impor dengan adanya gejolak geopolitik ini kita datangkan dari Timur Tengah, ya ternyata ini ada penutupan Selat Hormuz. Ini kita harus mencari sumber baru dan juga tidak tersedia cukup di pasaran. Jadi ya kita juga mencoba untuk menggali apa yang bisa kita lakukan terhadap konversi. Itu dari LPG yang ada, ya ini potensi kita yang cukup besar di dalam negeri itu adalah CNG ini kan kita cukup berlimpah di dalam negeri. Ya dengan berlimpah dalam negeri, ya kita lakukan konversi. Konversi ya salah satunya bagaimana kita mengalirkan gas untuk kebutuhan rumah tangga yang tadinya menggunakan tabung melon 3 kilo, ya ini cukup masyarakat bisa menghidupkan kompornya dari rumah, itu tidak tergantung kepada ini tabung. Itu pada saat itu masak itu tabungnya habis, ya justru ini ya mereka ini tidak ada kendala itu lagi. Dan juga bagi masyarakat untungnya adalah ini lebih efisien. Itu sekitar Kenapa begitu? Ini harganya jauh lebih murah. Lebih murah dibandingkan dengan LPG. Karena bahannya tentu impor. Iya, yang tadinya impor tersedia dalam negeri. Ya kemudian biaya operasionalnya kan menjadi lebih efisien. Ya karena itu kan sifatnya adalah jaringan. Jadi kita memang ada investasi di awal, tetapi secara operasional jangka panjang itu justru akan lebih menguntungkan bagi masyarakat dan juga akan lebih menguntungkan bagi operator. Jadi ya kita mendorong dengan adanya kegiatan yang kita sudah bangun di Kabupaten Sleman ini kita akan bisa replikasi. Jadi untuk daerah kabupaten kota yang memerlukan
untuk jaringan gas itu bisa kita siapkan. Itu kita dorong badan usaha untuk melakukan investasi seperti yang dilakukan oleh PGN ini, dan juga untuk percepatan ya tentu ya kita juga akan menyiapkan pembiayaan dari negara. Jadi baik. Tahun ini dari anggaran APBN kita menyiapkan anggaran untuk pembangunan Jargas ini sekitar 160.000 satuan sambungan rumah. Jadi ini di berbagai kota. Jadi ada yang kita memanfaatkan jaringan pipa transmisi, itu juga nanti apa yang baik di sini kita akan replikasi. Jadi sehingga ini akan lebih bisa kita lakukan percepatan konversi itu. Oke, baik. Ini sudah waktunya tentunya kita bertransisi begitu ya pada energi yang jauh lebih hijau, jauh lebih bersih. Kita sambil bisa melihat-lihat juga Pak Dir, saya juga sebetulnya ingin bertanya juga sama Pak Dir ini karena kita ketahui bahwa di Sleman Yogyakarta ini bahwa PGN ini juga menjadi salah satu percontohan untuk wilayah lainnya. Sebetulnya untuk wilayah di Yogyakarta ini sudah berapa masyarakat yang kemudian menggunakan jasa ataupun fasilitas layanan dari PGN ini? 4.545 satuan sambungan rumah. Oke, baik. Nah, artinya Pak Wamen, ini kan kita ketahui juga, tadi Pak Wamen sampaikan begitu ya, ada juga beberapa yang kemudian kita harus melakukan transisi energi. Satu, karena adanya kemudian tekanan geopolitik begitu. Nah, tapi kita mencatat ada target ambisius dari pemerintah, sekitar ribuan sambungan nantinya akan kemudian dilakukan begitu ya. Nah, kira-kira langkah untuk mempercepatnya ini akan seperti apa dari ribuan sambungan yang akan dibentuk begitu? Jadi untuk percepatan yang tadi saya sampaikan, di samping kita mendorong badan usaha untuk melakukan itu kegiatan pembangunan jaringan gas rumah tangga, kita juga mendorong percepatan itu melalui pembiayaan berdasarkan APBN. Pada tahun 2026 ini kita mentargetkan pembangunan yang dilakukan dari pembiayaan APBN 160.000 satuan sambungan rumah. Tahun 2027 yang akan datang kita mentargetkan sekitar 1 juta. Ini direktur saya itu bisa nggak tidur. Jauh lebih tinggi, Pak jauh lebih tinggi. Ini sangat ambisius sekali pemirsa targetnya. Apakah ada arahan khususkah dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan ketahanan energi kita? Jadi yang ini kebutuhan masyarakat untuk energi kan harus dipenuhi berdasarkan bagaimana kemandirian energi dan juga ketahanan energi nasional. Dengan kita memanfaatkan sumber daya yang ada dalam negeri, berarti kita akan memperkuat pelaksanaan kemandirian dan ketahanan energi nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, kebutuhan masyarakat itu kan selalu terjadi peningkatan. Jadi pada saat kebutuhan masyarakat terjadi peningkatan, baik rumah tangga maupun UMKM, ini kan harus dilayani. Tadi Pak Dirut ini juga menyampaikan, ini misalnya rumah sakit. Ini kan selama ini menggunakan LPG, ya sekarang menggunakan CNG. Itu justru dari operasionalisasi kebutuhan gas, itu justru terjadi penghematan sekitar 40%. Ya 40% itu kan cukup signifikan. Bagi UMKM pun itu hampir sama. Untuk 40% ini kan juga jadi secara ini operasional sangat membantu cash flow mereka menjadi lebih efisien dan juga ini lebih ramah lingkungan karena ini juga manfaatnya kita bukan saja kebutuhan energi masyarakat tetapi untuk memanfaatkan energi ramah lingkungan yang berasal dari sumber dalam negeri. Oke, baik, kita nantikan target ambisius itu pemirsa. Tentunya langkah-langkah terbaru ini menjadi satu bentuk kemajuan bagi Indonesia. Ini saya mencoba untuk menggali begitu ya dari tadi yang disampaikan oleh bapaknya. Ini disampaikan ada suatu hal yang sebetulnya soal keamanan. Ini kan sepertinya masih ada juga kekhawatiran bagi masyarakat lainnya. Kita ingin mempertegas seperti apa sebetulnya keamanan dari PGN ini untuk menyalurkan Jargas ini. Baik, terima kasih. Silakan, Pak. Jadi untuk pengembangan Jargas ini dilakukan dengan penurunan tekanan. Jadi CNG itu dikenal sebagai pressure yang tinggi. Nah, sebelum kita salurkan kepada masyarakat, tekanan itu kita turunkan terlebih dahulu di unit pressure regulating system ini. Jadi dari 200 bar diturunkan menjadi level menengah terlebih dahulu di 9 bar, kemudian kita turunkan lagi menjadi 0,03 bar. Nah, dengan pressure yang sangat rendah ini tentunya ini menjamin keamanan
penggunaan bagi masyarakat. Selain itu, di setiap unit jaringan gas rumah tangga kita lengkapi juga dengan valve system dan juga dengan penutupan yang untuk kondisi-kondisi yang mungkin di luar timbul kendala gitu ya dari penyaluran gas yang kita lakukan. Nah itu ada valve yang bisa langsung ditutup sehingga tidak ada lagi penyaluran gas ke dalam, dan itu juga bisa lebih menjamin penggunaan safety-nya bagi masyarakat. Baik, terkait safety dan juga keamanan ini sangat terjamin. Kalau begitu saya terakhir ingin ke Pak Wamen. Pak Wamen, lantas pesan kepada masyarakat mungkin yang masih ragu-ragu untuk menggunakan Jargas ini begitu ya dari PGN seperti apa Pak Wamen? Silakan. Jadi untuk keamanan bagi masyarakat, secara desain teknologi yang dijelaskan sama Pak Dirut tadi, ya kan kita juga sudah memikirkan pada saat kebutuhan di rumah tangga bagaimana keamanannya. Kan itu justru kita turunkan tekanan, jadi sampai aman penggunaan rumah tangga. Siapapun yang menggunakan, apakah anak-anak, apakah ibu-ibu, tidak ada kekhawatiran terhadap itu permasalahan safety penggunaan gas rumah tangga ini. Itu yang pertama. Yang kedua, harapannya dengan sudah diimplementasikan jaringan gas rumah tangga ini, justru ini lebih efisien, ya kemudian itu masyarakat mendapatkan harga yang lebih murah. Yang ketiga, itu justru ini ketersediaan gas itu di dalam negeri cukup berlimpah untuk kebutuhan masyarakat. Jadi harapannya seluruh masyarakat di Indonesia bisa menggunakan CNG yang dilakukan konversi oleh pemerintah. Program prioritasnya beberapa tahun ke depan ya kita akan memperluas jaringan gas rumah tangga ini, baik dari investasi yang dilakukan oleh badan usaha maupun yang dilakukan oleh pemerintah sendiri melalui pembiayaan APBN. Luar biasa, akan diperluas jaringan gasnya, tentunya masyarakat Indonesia bisa menikmati karena Indonesia penuh dengan sumber daya alam termasuk dari gas bumi itu ya. Terima kasih kalau begitu Pak Wamen dan juga Pak Adir dan juga jajaran direksi lainnya. Terima kasih banyak, silakan melanjutkan. Pemanfaatan jaringan gas bumi tidak hanya dirasakan pelanggan rumah tangga. UMKM hingga restoran pun merasakan manfaat positif sambungan jaringan gas. Efisiensi, pasokan tanpa henti, hingga tidak memerlukan ruang penyimpanan khusus gas menjadi manfaat yang dirasakan langsung dari sambungan jaringan gas bumi. Di skala nasional, akselerasi penggunaan gas bumi merupakan peta jalan menuju kedaulatan energi. Tim Liputan Berita 1. Dipersembahkan oleh